Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Cantika Aulidia dengan NIM 108012500030. Pada video kali ini saya akan membahas materi tentang kapasitor. Kapasitor adalah suatu komponen atau piranti listrik yang berfungsi untuk menyimpan muatan listrik ketika dihubungkan dengan beda potensial atau tegangan. Muatan ini tersimpan pada dua pelat, yaitu pelat konduktor yang dipisahkan oleh suatu bahan isolator atau dielektrik. Bentuk kapasitor dapat berupa pelat sejajar, silinder, maupun bola. Kemampuan kapasitor dalam menyimpan muatan disebut kapasitansi, yang dilambangkan dengan huruf C. Secara matematis dirumuskan sebagai C sama dengan Q per V, di mana C adalah kapasitansi dalam satuan farad atau F, dan Q adalah muatan listrik dalam kolom, dan yang terakhir V adalah beda potensial dalam volt. Maka semakin besar nilai kapasitansinya, maka semakin besar pula kemampuan kapasitor dalam menyimpan muatan listrik. Jenis pertama yaitu kapasitor plat sejajar. Kapasitor yang terdiri dari dua buah pelat identik yang dipasang sejajar. Terdapat beberapa asumsi pada kapasitor ini, yaitu pertama, luas pelat jauh lebih besar dibandingkan jarak antar pelat. Yang kedua, medan listrik di antara kedua pelat dianggap konstan. Jenis kedua adalah kapasitor silinder, yaitu dua buah silinder dipasang sepusat dengan panjang yang sama. Silinder bagian dalam memiliki jari-jari A dan silinder luar memiliki jari-jari B, dengan syarat A lebih kecil dari B. Jenis ketiga adalah kapasitor bola, yaitu dua buah bola konduktor yang dipasang sepusat. Bola kecil memiliki jari-jari A dan bola besar memiliki jari-jari B, dengan syarat A lebih kecil dari B. Dan selanjutnya adalah rangkaian RC, yaitu rangkaian yang terdiri dari resistor dan kapasitor. Pada proses pengisian kapasitor, ketika saklar ditutup pada waktu T sama dengan 0, arus awal bernilai maksimum, yaitu epsilon per R. Muatan pada kapasitor akan bertambah secara bertahap hingga mencapai maksimum. Pada proses pengosongan, kapasitor yang sudah bermuatan akan melepaskan muatannya melalui resistornya. Konstanta waktunya itu tetap sama, yaitu RC. Dan yang terakhir itu ada kapasitor untuk kapasitor yang disusun seri, berlaku 1 per C sama dengan 1 per C1 dan 1 per C2. Pada rangkaian seri, muatan pada setiap kapasitor sama, tetapi tegangannya itu berbeda. Sedangkan untuk susunan paralel, yaitu berlaku C sama dengan C1 dan tambah C2. Pada rangkaian paralel, tegangan pada setiap kapasitor itu sama, tapi muatannya itu berbeda. Dan kapasitor juga dapat menyimpan energi listrik. Energi ini merupakan usaha yang memindahkan muatan ke dalam kapasitor, dan semakin besar kapasitansinya dan tegangannya, maka energi yang tersimpan juga semakin besar. Contoh soal rangkaian kapasitor seri dan paralel. Soal diketahui dua buah kapasitor, yaitu yang pertama C1 sama dengan mikro F, kapasitor kedua C2 sama dengan 3 mikro F. Tentukan kapasitor total jika disusun seri.
Dan yang kedua, kapasitansinya total jika disusun paralel. Penyelesaiannya rangkaian seri. Rumus kapasitor seri yaitu 1 per C sama dengan 1 per C1 ditambah 1 C2. Masukkan nilainya yaitu 1 per C sama dengan 1 per 6 ditambah 1 per 3. Jadi kita samakan penyebutnya ya, 1 per C sama dengan 1 per 6 ditambah 2 per 6. Lalu 1 per C sama dengan 3 per 6 disederhanakan sama dengan 1 per 2. Jadi kapasitansi total rangkaian seri adalah C sama dengan 2 mikro F. Dan yang kedua, rangkaian paralel. Rumus kapasitor paralelnya itu C sama dengan C1 ditambah C2. Substitusi nilainya yaitu C sama dengan 6 ditambah 3, yaitu C sama dengan 9 mikro F. Jadi kapasitansi total rangkaian paralelnya adalah 9 mikro F. Jadi, sebagai kesimpulannya, kapasitor merupakan komponen yang penting dalam sistem kelistrikan karena mampu menyimpan muatan dan energi listrik. Terdapat beberapa bentuk kapasitor seperti plate sejajar, silinder, dan bola yang masing-masing memiliki rumus kapasitansi yang berbeda. Selain itu, kapasitor juga berperan penting dalam rangkaian RC, baik saat pengisian maupun di pengosongan, serta pada susunan seri dan paralel. Pemahaman tentang kapasitor sangat penting karena banyak digunakan dalam perangkat elektronik seperti televisi, radio, komputer, charger, dan rangkaian listrik lainnya. Sekian review materi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.